saya berpesan untuk masjid ini khususnya, jangan sampai masjid ini ke depannya atau sampai kapanpun, jangan sampai masjid ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan. Ada mursid torikoh, cuma ini mursid abal-abal lah, ya. Kayaknya saya pernah cerita di sini. Ada mursid torikoh abal-abal. Nah, sekarang kan banyak orang ngaku-ngaku mursid. Datanglah janda kaya, muda pula lagi. Janda ini tadi cantik luar biasa, hidungnya mancung, putih kemerah-merahan pipinya. Datanglah dia menghadap mursid ini, menangislah dia, meneteslah air matanya, mengadu kepada mursid abal-abal ini tadi. Dibilangnya, Tuan, katanya, saya ini sudah sebulan, Tuan, suami saya meninggal. Semenjak kepergian suami saya, Tuan, saya tak pernah tenang hidup nih, Tuan. Saya tidur tak nyenyak, makan tak enak. Kenapa? Karena selalu terbayang wajahnya. Saya menangis, mau tidur saya menangis, mau makan saya menangis, mau jalan-jalan pun tak bisa, teringat dia. Asal pergi ke Taman Cadika, ingat dulu sama-sama makan bakso di situ, Tuan. Mau pergi jalan-jalan ke Pantai Cermin, ingat dulu sama-sama makan kerang di situ, Tuan. Macam mana lah menurut Tuan supaya saya bisa lupalah dengan itu? Karena kadang-kadang Tuan saya beribadah pun tak tenang, Tuan, katanya. Kata Tuan nih, terkadang yang membuat kita sulit di dalam melupakan seseorang karena infak kita kurang, karena sedekah kita kurang. Makanya akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membalakkan kepada kita ketidaktenangan dalam ibadah, kata Tuan inilah kan. Jadi kira-kira Tuan, apalah hal yang bisa saya buat, Tuan? Sedekahlah, Bu, kata mursid abal-abal tadi. Sedekahlah Ibu, banyak-banyak sedekah. Sedekah yang paling baik itu adalah harta yang paling Ibu sayangi, nah itulah sedekahkan. Dan yang paling baik bersedekah itu adalah kepada guru. Wah, mulailah masuk kan doktrinnya tadi. Kalau begitu Tuan, bersedekahlah. Ada udah ku uploadkan ini, Tuan, untuk Tuan. Isi upload tadi 10 juta. Orang kaya, lebih kaya dari Musdalifah lagi. Dikasihlah upload 10 juta tadi. Aku terima ya. Iya Tuan, ikhlas. Taruhlah di bawah bantal. Jadi macam mana menurut pandangan Tuan? Bentar dulu, kuzikirkan. Kuzikirkan. Sebentar dulu. La ilaha. Masih nyangkut ini, Bu. Belum bisa. Kenapa masih nyangkut, Tuan? Hati Ibu masih terpaut dengan harta yang Ibu miliki. Ini belum bisa ini. Maksudnya Tuan, kurang kadar sedekahnya. Kurang kadar sedekahnya. Apalagi kira-kira Tuan? Kalau enggak, rumah saya kasihlah sama Tuan. Betul ini, Bu? Betul. Nanti sertifikatnya saya antarkan sama Tuan. Macam mana Tuan? Udah bisa Tuan? Sebentar. Saya zikirkan. Saya zikirkan. La ilaha illallah. Masih nyangkut ini. Masih nyangkut. Kenapa masih nyangkut, Tuan?
Saya tengok emas yang ibu pakai ini, belum ikhlas ibu terhadap harta-harta ibu ini kayaknya. Oh, ini yang menyebabkan masih nyangkut Tuhan. Iyalah, katanya. Dibukanya lah. Inilah saya serahkanlah sama Tuhan. Uang 10 juta udah dikasih. Rumah udah dikasih. Sampai emas yang ada di tangan, yang ada di jari pun sudah yang nyangkut di leher pun lepas, dikasih juga. Macam mana Tuhan? Sebentar. Saya zikirkan dulu. La ilaha illallah. Masih nyangkut Tuhan? Masih. Apa yang buat masih nyangkut Tuhan? Macam mana lah ibu mau melupakan mau melupakan mantan suami ibu yang sudah meninggal? Harus move on lah ibu. Harus move on lah ibu. Maksudnya gimana Tuhan? Menikah lagi. Cari calon. Supaya ibu terbimbing. Kebetulan istri saya baru 2. Istri saya baru 2. Masih ada masih ada slot 2 lagi. Kalau nanti ibu menikah sama orang lain, saya khawatir tidak bisa ibu dibimbing nanti ke jalan yang benar. Jadi supaya ibu bisa terbimbing, ibu, kalau ibu berkenannya ini pula, cantik bahasanya, berombak dia, cantik bahasanya. Jadi maksudnya Tuhan, saya harus menikah dengan Tuhan? Enggak harus. Cuma akan saya khawatir. Saya khawatir kalau nanti ibu menikah dengan orang lain, khawatirnya rohani ibu tidak terbimbing. Tapi kalau dengan saya, insya Allah, saya bisa membimbing ibu. Kalau begitu Tuhan, nanti kalau sudah habis masa iddah saya, nanti saya datang lagi ke sini Tuhan, menyerahkan diri saya kepada Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak nyangkut lagi, Pak. Enggak nyangkut lagi. Ini sekarang musim nih. Musim apa? Musim orang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi. Udah musim nih sekarang nih. Ayo pilih nomor 1. Kenapa? Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Hati-hati nih. Hati-hati. Agama digunakan untuk kepentingan pribadi. Agama digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Maka pesan saya, jangan sampai kita ikut-ikutan menggunakan agama untuk kepentingan pribadi orang lain, untuk kepentingan kekuasaan orang lain. Dan saya berpesan untuk masjid ini khususnya, jangan sampai masjid ini ke depannya atau sampai kapanpun, jangan sampai masjid ini digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kekuasaan. Jangan sampai ada kampanye di dalam masjid. Jangan. Begitu juga ibu-ibu, saya berpesan. Ibu-ibu ini kan kadang-kadang ada perwiritan di luar, ada perwiritan akbar dan lain sebagainya. Jangan mau dimanfaatkan hal yang sudah baik itu dimanfaatkan untuk yang tidak baik. Jangan cuma gara-gara tikar sebiji, perwiritan yang sudah baik
majelis zikir yang sudah baik, ya, yang disebut Nabi dengan Raudhatul Jannah, disebut Nabi dengan taman surga, berubah menjadi taman neraka. Jangan begitu. Rusak agama kita ini. Ya,